Safaat dengan NIM 858025005. Saya mahasiswa semester 7 dari UPBJJ Universitas Terbuka Yogyakarta dengan prodi PGSD. Pada kegiatan kali ini di sini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai sistem pencernaan makanan. Alat bahan yang saya butuhkan ada tabel pengamatan dan juga gambar sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan adalah proses mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh untuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Organ pencernaan makanan dimulai dari mulut menuju kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saya akan menjelaskan prosesnya. Pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kemudian, kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi, pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut gerak peristalsis. Setelah makanan terdorong dan masuk ke dalam lambung, lambung akan mengeluarkan asam lambung dan enzim yang mencerna makanan menjadi cairan pekat. Cairan ini akan membunuh mikroorganisme yang dibawa makanan, minuman yang kita cerna, sehingga kita akan terbebas dari kuman. Dari lambung, makanan sedikit demi sedikit keluar menuju usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim pencernaan. Umumnya, sari makanan diserap saat mencapai usus halus. Sisa makanan yang tidak diserap secara perlahan-lahan bergerak menuju usus besar. Kemudian usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri Escherichia coli juga menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembekuan darah. Perjalanan makanan sampai di usus besar dapat mencapai antara 4-5 jam. Namun, di usus besar makanan dapat disimpan sampai 24 jam. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristalsis menuju ke rektum atau poros usus. Lalu, anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagian lainnya dari anus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphinkter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar BAB yang merupakan fungsi utama anus.